DPRD Provinsi Gorontalo melaksanakan rapat paripurna ke-147 dalam rangka penyampaian KUA PPAS APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2025 oleh Gubernur Gorontalo di ruang sidang paripurna pada Senin 15 Juli 2024. Terkait hasil rapat paripurna tersebut, Erwinsa Ismail selaku anggota DPRD Provinsi sekaligus anggota Banggar menyampaikan, jika DPRD akan menerima serta mengkaji terlebih dahulu terkait rancangan KUA PPAS ini. Menurutnya, anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD dari tahun ke tahun masih terbilang normatif. Untuk masalah-masalah krusial seperti menyangkut kemiskinan, pengangguran, infrastruktur, jaminan kesehatan, dan juga pendidikan nantinya akan menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Erwin berharap walaupun nantinya data-datanya normatif, maka keberpihakan terhadap masyarakat harus didahulukan terlebih menyangkut produktivitasnya. Yang pasti kami dari Banggar, ini kan baru tahap pertama nih. Kita terima dulu, nanti habis itu kita mencoba untuk mengkaji lebih mendalam. Biasanya sih ya untuk APBD tahun ke tahun sih normatif ya. Masih banyak yang, bukan masih banyak, memang banyaknya ya tentang belanja wajib mengikat, gaji, dan lain-lain. Nanti kita lihat keberpihakan anggarannya untuk yang masalah-masalah paling krusial di kita, contoh kayak kemiskinan, pengangguran, terus habis itu infrastruktur juga. Terus kesehatan, jaminan pendidikan dan lain-lain, itu masih kita akan kita akan bedah dulu. Jadi tahapannya itu hari ini kita penerimaan, minggu depan kita ada internal Banggar dulu, masing-masing anggota Banggar itu mengkaji. Jadi kita dikasih waktu 1 minggu untuk mengkaji datanya dulu. Kita melihat dari mana saja anggaran yang perlu kita tambahkan, kita kurangkan, mana yang produktif, mana kontraproduktif, ya seperti itu. Jadi mungkin minggu depan masih ada pertemuan dulu internal Banggar, dilanjutkan dengan TAPD secara internal, baru habis itu minggu depannya lagi, 3 minggu berikut, baru ada pembahasan di setiap OPD, seperti itu. Jadi ini masih tahapan awal, kita masih baru menerima, nanti kita lihat lagi penyusunannya, karena ada yang sangat krusial itu di 2024 ini kan kita anggarannya paling banyak tersedot untuk penganggaran untuk pemilu ya, pemilu dan pilkada itu hampir berapa puluh miliar, apa ratus miliar gitu terserat di situ. Nah kita lihat untuk tahun depan itu angka pasti kan jadinya available tuh, tersedia. Nah ini dianggarkan kemana nih oleh pemerintah? Ya saya sih berharapnya walaupun itu nanti datanya normatif, tapi ada berpihak lah kepada masyarakat gitu loh, lebih ke produktivitas, bukan kontraproduktif seperti itu. Oke? Ada lagi? Terima kasih Pak. Lagi boleh Pak? Ini kan baru-baru kan banjir Pak. Ya. Sisi lain kan kita tahu baru pertama kali ini ya di area jalan Ahmad Yani itu yang tinggi sekali. Ya. Itu apa hubungannya dengan proyek ini yang tidak selesai Pak? Jadi begini, sebenarnya tidak juga kita kemudian menyalahkan pemerintah. Proyek yang sedang dikerjakan hari ini cikal bakal untuk masa depan drainase, masa depan Kota Gorontalo yang lebih baik ke depan. Kalaupun hari ini terjadi banjir karena fungsi drainase belum optimal, ya kita kan lagi berusaha nih. Yang disalahkan itu ketika pemerintah tidak mengupayakan apapun, terus banjir gitu loh. Kita ribut. Saya dari 2019 jadi anggota DPR sudah ribut itu masalah banjir dalam kota. Kenapa saya tahu? Bapak saya mantan gubernur. Blueprint tentang drainase, pekerjaan ke infrastruktur terkait sumber daya air di Gorontalo saya udah baca. Masih ada itu di rumah tersimpan rapi, dan memang Gorontalo kota khususnya ada memang beberapa titik spot-spot yang memang datarannya rendah ketimbang di ada beberapa titik kayak Sipatana yang dekat kota utara itu memang tinggi gitu loh. Nah jadi ini kan bukan baru hari ini terjadi. Banjir di Gorontalo itu dari ratusan tahun yang lalu memang sudah ada. Cuma itu lagi kita pengen masyarakat juga sadar gitu loh, sadar dalam konteks tidak lagi membangun rumah ataupun menetap ditinggal untuk rumah baru ya di titik-titik yang memang lokasinya memang banjir gitu loh. Satu, yang kedua kesadaran kita akan sampah. Ini hari ini kenapa banjir kemarin itu jalan-jalan raya aja tergenang itu bukan terkait dengan sungai yang meluap. Iya, sungai meluap iya, tapi ada sistem drainase yang tidak bekerja secara optimal. Ketinggian sungai hari ini masih ada.
di angka yang cukup normal gitu loh. Ini udah hari keberapa ya, dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin nih, udah 5 hari 6 hari. Sungai itu udah normal semua. Coba kalian cek sungai. Terus habis itu ada titik-titik yang masih ada terendam air gitu. Itu berarti ada sistem drainase yang tidak berfungsi di daerah tersebut. Kalau di tempat lain kan udah selesai semua. Ya. Benar kan? Nah, saya meminta nih ke pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, segera pikirkan drainase. Nggak ada uang, minta DAK, menyurat ke kementerian, SDA, dibuatkan. Contoh itu jalan di Sudirman itu, dari ujung pertigaan Agus Salim Sudirman sampai di UNG itu yang kerjain balai, APBN. Ini tuh bisa kita kerjain sama-sama, bukan nanti kita pakai APBD terus alasannya nggak ada anggaran. Enggak, kita tinggal menyurat kok. Waktu itu kami 2019 minta tuh, dapat, dikasih melalui DAK, dikasih melalui APBD, APBN yang ada di balai-balai. Bisa kok semuanya. Sama seperti saya udah dari tahun 2020, 2021, 2023, kalian bisa cek digital, saya udah bilang, minta bikinkan embung di dalam kota. Kenapa? Biar airnya lari ke situ. Drainase kita ini untuk dari ujung ke saluran pembuangan air itu kan jauh tuh. Contoh nih yang berfungsi Tanggi Daah, Tanggi Kiki, sama yang Jalan Ponegoro itu kan. Pembuangannya cuma dari situ. Nah kita sekarang ketika airnya tinggi, mau buangnya kemana? Ke laut. Nah laut kita ini lebih tinggi daripada dataran kita. Ketika curah hujan tinggi, salurannya belum jadi semua, ataupun salurannya jelek, ada sampah, taprop, tersendat oleh sampah, terus air laut pasang, mau apa? Kemarin ini air lautnya pasang. Saya bicaranya pakai data sama ahli-ahli yang di BMKG dan lain-lain, curah hujannya apa segala macam, saya lihat itu semua gitu loh. Nah jadi satu-satunya jalan supaya Gorontalo makin ke depan tidak ada lagi banjir ataupun ya udahlah genangan nggak apa-apa, satu hari habis itu surut. Kita harus punya embung dalam kota. Harus punya embung di dalam kota, sistem pompanya juga kita main. Jadi ketika air debitnya tinggi, kita ditampung di embung. Ketika musim kemarau nggak ada air dari embung yang disalurkan ke lahan-lahan pertanian. Saya udah bicara ini dari tahun 2022, 2023. Kalian bisa cek itu dia punya jejak digital. Tapi sampai hari ini kelihatan pemerintah belum punya itikat baik untuk ke arah situ, memikirkan cuma ya udah gini aja terus, banjir turun kasih bantuan, kasih bersih, repeat. Ya capek kita nggak maju-maju. Gorontalo sistem banjir tetap akan ada karena itu tadi dataran kita secara geografis berbentuk seperti mangkok. Makanya kenapa namanya Hulon Dalangi. Kalian bisa cek kenapa itu salah dikasih nama Hulon Dalangi itu. Tampungan air itu artinya, orang Belanda bilang. Nah kita diam nggak bisa, jangan diam, kita harus terus. Nah mudah-mudahan ini calon kepala daerah nanti ini punya visi yang sama nih sama kayak kita. Ini saya kasih pesan buat mereka siapapun jadi wali kota, jadi gubernur nanti, tolong bikin embung supaya kita di kota Gorontalo tidak ada lagi yang kena banjir. Oke? Siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Thank you ya. Dari kota Gorontalo, Kindali TV mengabarkan.